Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Imam Rizky sebagai pemateri pertama dengan NPM 227102021. Dengan pemateri kedua Afandi Muzamil dengan 227102002. Pemateri ketiga Hera Puji Lestari 227102026. Dan pemateri terakhir, pemateri keempat yaitu Ajil Aprilia Utami dengan NPM 227102003. Oke, di kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke pengertian fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Apabila f memetakan suatu elemen X elemen A, suatu Y elemen B, dikatakan bahwa Y adalah peta dari X oleh F. Dan peta ini dinyatakan dengan notasi fx dan bisa ditulis dengan f(2x). Sedangkan x bisa disebut per peta dari fx. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama yaitu ada injektif atau satu-satu. Misalkan fungsi menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif. Yang kedua yaitu ada surjektif atau onto. Misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi f adalah himpunan bagian dari B. Yang ketiga itu ada bijektif atau korespondensi satu-satu. F adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Kita lanjut ke unsur bentuk fungsi. Yang pertama itu ada variabel. Variabel yaitu unsur yang berubah dari keadaan satu ke keadaan lainnya. Yang kedua itu ada konstanta yang bersifat tetap dan tidak terikat dengan suatu variabel apapun. Yang ketiga itu ada koefisien, bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Berikut ini adalah contoh dari gambar fungsi, yakni terdapat relasi yang melibatkan dua himpunan yaitu A dan B. Pasangan setiap elemen A adalah secara tunggal. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki p ubah atau variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Fx adalah variabel terikat, x adalah variabel bebas, sedangkan a, b merupakan koefisien dan c merupakan konstanta. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Langkah-langkah pertama, tentukan pembuatan 0 fungsi, yaitu y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Langkah kedua, tentukan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Yang ketiga, tentukan titik puncak p atau xy dengan x sama dengan min b per 2a dan y sama dengan d per 4a. Dengan hasil d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac.
jenis-jenis fungsi kuadrat. Jenis yang pertama, jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax kuadrat, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Jenis yang kedua, jika pada y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan membentuk y sama dengan ax plus c yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0, c. Yang ketiga, jika titik puncak ada di titik H dan K, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan a dalam kurung x min h kuadrat plus k dengan hubungan a, b, dan c dengan h dan k adalah h k sama dengan min b per 2a atau min b kuadrat kurang 4ac per 4a. Baiklah, selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri pada fungsi kuadrat, yaitu x sama dengan min b per 2a. Yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu x. Misalnya, y sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Misalnya, x sama dengan 0, maka y sama dengan c. Yang ketiga, menentukan titik puncak, yaitu y sama dengan min b dikurang 4ac per 4a. Selain itu, terdapat ciri khusus dari grafik parabola, dilihat dari fungsinya. Jika a lebih besar dari 0, maka parabola tersebut akan terbuka ke atas. Namun, jika a kurang dari 0, maka parabola tersebut akan terbuka ke bawah. Baiklah, masuk ke diskriminan. Pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk berupa d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Dengan catatan, jika d lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Yang kedua, jika d sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu x di satu titik. Dan terakhir, jika d kurang dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu x sama sekali. Di sini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat. Diketahui fungsi x sama dengan x kuadrat tambah 4x ditambah 5. Itulah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Jadi di sini kita akan mencari fungsi dari x sama dengan 3. Di sini x-nya tinggal kita ganti 3, jadi fungsi x sama dengan 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 tambah 5. 3 pangkat 2, 9 tambah 4 kali 3, 12 tambah 5, hasilnya f(x) sama dengan fungsi x dari fungsi x sama dengan 3 adalah 20. Untuk soal selanjutnya adalah gambar sketsa grafik fungsi dari x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Untuk penyelesaiannya, pertama menentukan pembuat fungsi dengan pemfaktoran yang diperoleh. Di sini x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 sama dengan 0. Kalau semisal kita jabarkan menjadi x kurangi 1, x kurangi 1 dikali x kurangi 5 sama dengan 0. Jika kita akan berubah ke x, maka x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dari x dengan rumus b min b per 2a. Di dalam fungsi ini, b sama dengan 6, a sama dengan 1. Jadi kita tulis sama x sama dengan min 6 per 2 kali 1 sama dengan 3. Jadi untuk sumbu simetri x adalah 3. Yang terakhir, kita menentukan titik puncak b sama dengan x, y.
X yang ini sudah diketahui yaitu 3, maka kita akan cari titik Y dengan substitusi. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5. X nya kita ganti sama 3, jadi 3 kuadrat dikurangi 6 tambah 5, dan hasilnya 9 dikurangi 18 tambah 5 sama dengan negatif 4. Jadi titik puncak parabola dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5, yaitu adalah 3 dan negatif 4. Jadi dari pembahasan sebelumnya di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang mempunyai pangkat variabel 2 atau dapat dikatakan fungsi polinomial berganda. Fungsi kuadrat mirip dengan persamaan kuadrat, hanya saja dalam bentuk fungsi dengan persamaan f fungsi x sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Untuk mengerjakan fungsi kuadrat kita perlu mencari terlebih dahulu nilai persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran atau rumus ABC atau yang disebut koefisien. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kita. Jika ada kurang atau lebih yang memerlukan, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.